Kita sampai dengan kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan 58. 1 Samuel 17. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopeng tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku tidak dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah padaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud, anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu seperti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat suara perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya,
dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud lalu diberitahukan kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengerjanya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya pada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku menyobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu serta ia masih muda. Karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya
Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarim, sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dan dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka, dan Daud mengambil kepada orang Filistin yang dipancungnya itu, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai orang Betlehem itu." Sudah tidak asing bagi kita, dan ini merupakan cerita yang sangat populer baik di kalangan anak-anak sekolah minggu maupun juga di dalam umat Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa di ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang siapa Goliat, pahlawan orang Filistin. Kemudian ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-39 itu berbicara tentang Daud yang tiba di medan peperangan, dan ayat 40 sampai dengan yang ke-58 itu tentang perkelahian Daud dan Goliat dan dimenangkan oleh Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini melihat bahwa keadaan bangsa Israel waktu itu sedang diancam oleh tentara Filistin. Dikatakan di ayat 1, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka. Sementara saudara ayat 2 mengatakan bahwa Saul sebagai raja Israel pada waktu itu sudah memimpin pasukannya untuk menghadapi orang Filistin. Nah, saudara, di ayat yang ketiga, ayat 4 ayat sampai dengan ayat yang ke-7 itu berbicara tentang pahlawan yang diandalkan oleh orang Filistin bernama Goliat. Di sini kita melihat bahwa dia orang yang tinggi besar, dikatakan di sini tingginya 6 hasta sejengkal. Nah, kalau sehasta sekitar 40 sampai 45 cm, bisa dibayangkan tingginya Goliat itu hampir 2 meter lebih ya. Dan kita melihat dia berpakaian ketopong yang dan baju sirah yang dari besi. Kemudian juga di sini dikatakan juga berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga ya. Jadi kita melihat bahwa kelengkapan senjata yang dipakai oleh Goliat ini cukup kuat, saudara, karena dari ujung rambut sampai kaki itu ya dilengkapi dengan peralatan yang terbuat dari bahan yang cukup kuat. Ada tembaga dan kakinya di situ, penutup kakinya dari tembaga, baunya memanggul lembing. Tembaga dan tombaknya di situ dikatakan seperti pesa tukang tenun, mata tombaknya 600 sikal besi beratnya. Jadi kita membayangkan bahwa pahlawan orang Filistin ini
yang diandalkan cukup kuat dan satu pertempuran yang sepertinya tidak berimbang. Nah, kita melihat bahwa ayat 8, Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang di antara, dan biarlah dia turun mendapatkan daku." Jadi dia menantang siapa yang diandalkan oleh orang Israel, oleh tentara Israel untuk menghadapi Goliat yang sudah siap bertempur. Nah, saudara, kita melihat ayat 10 juga dia menantang, "Hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, maka cemaslah hatinya. Jadi ini peperangan yang tidak berimbang, dan juga secara psikologis orang Israel mendapat tantangan ini menjadi cemas dan takut. Tapi kita melihat bagaimana cara Allah menolong bangsa Israel yang terdesak, yang dihina, dicela, bahkan diejek oleh orang Filistin, bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Kita melihat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-39. Nah, di situ diceritakan tentang silsilah Daud. Siapa Daud? Anak Isai yang waktu itu sedang mengembalakan kambing domba, dan dia diutus ayat 17 oleh ayahnya untuk membawakan makanan buat kakak-kakaknya Daud. Ya, ada seorang di situ dikatakan, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum dan seeva roti, dan 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju 10 ini kepada kepala pasukan 1000." Nah, saudara, kita melihat Isai seorang yang takut Tuhan, yang murah hati. Dia juga memberikan bantuan makanan bukan hanya untuk anak-anaknya, tapi juga untuk, di situ dikatakan, kepala pasukan 1000 memberikan juga, diberi bantuan, diberikan sokongan, support makanan. Dan kita melihat di situ Daud seorang yang masih muda, yang belum punya pengalaman di medan perang, dan dikatakan dia seorang penggembala, tapi dia punya hati, dan dia dipakai Tuhan, diurapi. Di pasal 16, Daudlah yang diurapi, pilih oleh Tuhan menjadi raja Israel yang nantinya akan menggantikan Raja Saul. Dan kita melihat waktu itu Daud sudah sampai di tengah-tengah medan pertempuran, dan waktu itu di ayat 23 dikatakan, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata itu juga, dan Daud mendengarnya. Nah, saudara, kita melihat saat bangsa Israel dicela, dicemooh, direndahkan oleh bangsa Filistin melalui perkataan Goliat, maka apa yang dikatakan oleh Daud? Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi kondisinya itu tentara Israel sudah ketakutan, dalam keadaan cemas dan lari, tidak berani menghadapi peperangan yang besar ini, yang tidak berimbang. Dan kita melihat sekalipun Daud kecil, tapi Daud punya iman yang besar. Dia mengatakan di ayat yang ke-26, lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang Israel yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup? Nah, saudara, kita melihat satu hal yang luar biasa pada Daud, yang sederhana, yang masih muda, belum punya pengalaman, tapi dia orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Dia mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan Tuhan
yang hidup menyertai bangsa Israel. Dan kita melihat pada waktu Daud mengatakan kata-kata itu, dia juga sempat diremehkan, dianggap rendah oleh kakaknya Eliab yang memarahi dia, tapi dia memperkatakan kebenaran firman Tuhan, mengatakan kata-kata iman, dan itu didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar Daud, pasukan-pasukan Israel. Dan kemudian perkataan Daud itu terdengar sampai kepada Raja Saul. Ayat 31 dikatakan, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Nah, saudara, kita melihat di sini titik awal Tuhan bekerja, menunjukkan kemahakuasaan dan kuasanya melalui Daud yang sederhana, Daud yang merasa tertantang dengan cemoohan, ejekan daripada orang Filistin melalui Goliat. Dan kita melihat waktu itu di sini dikatakan dia siap waktu ditantang oleh Saul, dia siap dan mau mengatakan aku akan pergi melawan orang Filistin. Ini sesuatu yang jarang terjadi ya saudara, karena dia bukan termasuk pasukan, bukan termasuk tentara. Lalu di ayat 33 Saul berkata kepada Daud, tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin. Jadi sudah keder, sudah takut juga ya, karena tantangan yang cukup besar. Tetapi Daud dia men-sharingkan ya, ini kalau dalam di dalam pekerjaan, ketika orang akan masuk pekerjaan, dia harus ada fit and proper test ya. Dia men-sharingkan siapa dia, kemampuan yang dia miliki, kompetensi yang dia miliki. Di ayat 34 Daud mengatakan kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Lalu ayat 36 dikatakan, baik singa maupun beruang telah kuhajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah saudara, kita melihat Daud tidak mengandalkan kepada kekuatannya. Sekalipun dia punya pengalaman yang hebat, dia biasa mengembalakan kambing, dan ketika ada singa, ketika ada binatang buas akan menerkam binatang gembalaannya, dia yang maju menyerang, bahkan membunuh binatang itu hal yang biasa dilakukan oleh Daud. Dan dia tetap rendah hati, dia menyadari bahwa saya ini seorang hamba aja, seorang biasa. Seorang yang rendah hati adalah orang yang tidak meninggikan apa yang dia bisa lakukan, tapi dia tetap taat setia kepada Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan untuk dikerjakan sebagai bagian dari tentara Allah. Nah saudara, kita melihat di sini menunjukkan bahwa Daud yang kecil adalah seorang pemberani, bukan pengecut, dan dia punya iman yang besar. Ayat 37 mengatakan, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Dengan keyakinan imannya bahwa Tuhan bekerja, Roh Kudus, Roh Allah bekerja pada Daud, sehingga dia berani melakukan perkara-perkara yang besar. Dan dia akhirnya izin daripada Saul, dia maju untuk menghadapi Goliat, pahlawan orang Filistin. Nah saudara, kita melihat
Memang waktu itu dia juga diberi baju sirah, tapi dia merasa tidak nyaman dengan baju sirah yang cukup berat itu sehingga dilepaskan dan dia hanya mengandalkan pakai senjata yang sangat sederhana, senjata yang biasa digunakan oleh Daud ketika dia menghadapi singa yang akan menerkam domba gembalaannya. Di ayat 40 sampai 58 kita melihat prosesnya bagaimana ketika Daud menghadapi Goliat. Ayat 40 dikatakan Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala, dibawanya dalam tempat batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi saudara, kita melihat Daud yang gede, yang punya peralatan cukup kuat, senjatanya ampuh, sedangkan Daud itu kecil, ya dia hanya pakai ketapel dengan 5 batu yang ditaruh di tempatnya dan dia siap untuk berperang. Dan kita melihat ketika orang Filistin itu melihat Daud, mengatakan ketika orang Filistin menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin menghina bangsa Israel melalui kata-kata daripada Goliat. Dikatakan di sini, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para Allah orang Filistin ia mengutuk. Jadi ia merasa terhina juga gitu karena Daud maju dengan tongkat, bahkan juga hanya dengan ketapel ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud, seorang yang beriman kepada Tuhan, kita melihat ciri orang yang beriman kepada Tuhan itu memiliki kebergantungan yang penuh kepada Allah yang dia sembah. Di situ dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Saudara, pengenalan Daud akan Allah Yehova, Allah yang hidup, yang dia sembah, yang menyertai perjalanan profesi dia sebagai seorang gembala yang sudah membuat Daud bisa membunuh binatang-binatang buas yang menerkam domba gembalaannya. Dia mengatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah semesta alam, Allah yang menciptakan segala sesuatu, tapi Allah yang sanggup meniadakan segala sesuatu dan yang sanggup memberikan pertolongan dengan kuasanya yang besar. Dan kita melihat selain dia punya kebergantungan kepada nama Allah, kepada Allah Yehova, maka dia juga memiliki kata-kata iman dan tindakan iman. Di situ dikatakan, tapi di sini dikatakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah saudara, kita melihat perkataan daripada Daud, seorang yang beriman. Dia berkata, walaupun belum melihat hasilnya, tapi dia mengatakan hari ini juga ya kamu akan mati di tanganku dan orang Filistin akan terbunuh oleh karena Allah yang berpihak kepada dia dan bangsa Israel. Dan dia meyakini bahwa kemenangan sudah didapat, sekalipun tantangan cukup besar, tapi kemenangan iman terjadi ketika seorang beriman, percaya dan taat kepada firman Tuhan. Dan ayat 47 dikatakan, supaya segenap jemaat juga tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran ini, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya saudara, luar biasa. Daud punya iman
yang cukup besar, iman yang dikatakan di dalam perjanjian baru, iman sebesar biji sesawi. Sekalipun dari biji sesawi itu biji yang paling kecil, tetapi ketika dia bertumbuh menjadi pohon yang cukup besar, yang kuat, yang kokoh. Nah, iman yang besar sebesar biji sesawi, iman yang dikatakan oleh Daud adalah iman yang mengandalkan kepada kuasa Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang dihadapi oleh saudara, mungkin saat ini saudara sedang mengalami sakit penyakit, vonis dokter yang tidak mungkin untuk disembuhkan, bahkan saudara mungkin sudah hopeless, tidak ada pengharapan, atau saudara saat ini sedang mengalami tantangan yang besar dalam pekerjaan, dan juga bisnis saudara sedang mengalami kemunduran. Tapi hari ini kita belajar daripada Daud. Daud punya iman yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ya, amin saudara, kita percaya bahwa kuasa Tuhan bersama dengan Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Nah saudara, kita melihat akhirnya di ayat 48 sampai dengan yang ke-54 bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang besar. Di situ dikatakan lalu Daud memasukkan tangannya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah di dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dahi daripada Goliat, dan akhirnya terjerumuslah dia ke tanah, dengan mukanya ke tanah. Di situ dikatakan ya, hanya dengan batu yang kecil dia bisa membunuh Goliat yang besar. Ya, lagu sekolah minggu yang sering kali kita dengar, kita pujikan itu ternyata nyata besar kuasanya. Di sini dikatakan ya, Goliat mati dan Daud berglori. Nah, di sini juga dikatakan di ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin dan membunuhnya. Kemudian di situ diambilnya pedang, dihunusnya dari sarungnya dan menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya dengan pedang. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorai lalu mengejar orang-orang Filistin, dan orang-orang yang dibunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Sarawim, dan di sini sampai Gad, sampai ke Ekron. Nah saudara, ayat 54, lalu Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya, membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Saudara, ketika dia sudah memperoleh kemenangan yang besar bersama Tuhan, membunuh Goliat dengan satu batu yang tertancap di dahi Goliat, dan akhirnya dia bisa membunuh, dia bisa memenggal kepala Goliat seperti yang diimani, dikatakan di ayat 46 tadi, hari ini juga akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Saudara, kata-kata iman sangat penting. Kata-kata iman membawa kemenangan, kata-kata iman membawa pengharapan kita menjadi satu fakta. Kita melihat hari itu juga dalam waktu sekejap, Daud yang tidak ada apa-apanya, Daud yang hanya seorang penggembala, dipakai Tuhan untuk mengalahkan pahlawan orang Filistin yang tidak percaya dan menghina orang-orang pilihan Tuhan. Kalau bisa dibilang from zero to be hero, ya, from nothing to be something.
karena ada kuasa Tuhan yang bekerja, karena dia mengandalkan Tuhan, berkata-kata tentang Tuhan, berpikir tentang kuasa Tuhan, dan melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saudara, kita melihat ayat 57, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, maka akhirnya dia mulai dikenal oleh Raja Saul dan dia diperhitungkan karena Tuhan. Sehingga saudara, kita melihat amanat teks hari ini bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang besar, ajaib, yang sanggup untuk menolong setiap kita, karena kita punya Allah yang besar, hidup, Allah yang agung mulia, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan orang yang dipilih Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dia akan disertai di dalam setiap perjalanan hidupnya. Nah, aplikasinya apakah hari ini saudara percaya penyertaan Tuhan, penyertaan kuasanya dalam setiap aspek hidup, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, baik itu bisnis, baik itu pelayanan, baik itu masalah-masalah yang berat dalam hidup kita. Apakah kita meyakini? Apakah saudara yakin penyertaan Tuhan, disertai Tuhan? Apakah saudara mau mengandalkan Tuhan sampai saudara mengalami terobosan Allah seperti yang dialami oleh Daud berserta dengan tentara Israel, dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kemuliaan itulah yang menjadi tujuan akhir daripada apa yang dikerjakan oleh Daud. Daud berkata, supaya orang tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, orang percaya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Hari ini mari kita terus hidup berkemenangan karena kita punya Tuhan yang hebat dan besar. Amin. Sekarang kita percaya saat Roh Kudus bekerja, ada kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Roh Kudus berhembus sekarang, haleluya. Berhembuslah di tempat ini, amin. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini, urapi kami Tuhan, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Buka hati kita dan katakan, urapilah ya Tuhan, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah,
Ya, orang-orang yang dipilihnya diurapi Tuhan dan memiliki hati yang dikenan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu dan disertai Tuhan, diurapi, dikuasai oleh Roh Allah, dan kami boleh berhasil melayani Tuhan dan terus Tuhan sertai. Berkati semuanya dengan limpahnya Tuhan, dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, profesi, studi, dan Tuhan membuat kami berhasil menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan lindungi kami supaya kami tetap sehat, dijauhkan dari yang jahat, malapetaka, pencobaan, penyakit, supaya kesakitan tidak ada pada kami semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran.